Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman Adia semua? Udah lama ya Adia nggak upload cerita atau cerbung gitu. Hari ini Adia pengen banget ngebacain cerbung karya Adia sendiri yang mungkin dia bakal agak panjang dan agak berpart-part gitu. Semoga teman-teman tetap setia nemenin Adia untuk dengerin cerita ini gitu. Cerita ini berjudul Cintaku Sahabatku. Adia tulis sendiri, karya fiksi dari Adia sendiri. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini ibu mau mengenalkan seseorang kepada kalian semua. Dia adalah teman baru kalian. Hari ini adalah hari Senin pertama setelah 2 pekan aku dan seluruh siswa menghabiskan libur panjang kenaikan kelas. Bagiku tidak ada yang spesial, meski hampir 1 bulan berlibur dan tidak menjalankan aktivitas sekolah. Toh nyatanya aku di rumah juga menghabiskan waktu libur panjang dengan belajar. Semua itu karena aku tidak berlibur di luar kota seperti teman-temanku. Apalah daya, aku hanya anak seorang buruh serabutan. Ibuku juga seorang buruh cuci. Kami hidup sederhana dalam rumah yang sederhana pula. Yang lebih tepatnya belum layak huni. Bagaimana tidak, rumahku hanyalah 4 petak kecil ruangan dengan tanah sebagai lantainya. Namun, aku tetap bahagia bisa tinggal di rumah itu. Di luar sana, masih banyak orang yang tidak memiliki tempat untuk berteduh dari derasnya hujan dan teriknya matahari. Aku 2 bersaudara. Aku memiliki 1 orang kakak laki-laki. Saat ini, dia tidak tinggal bersama kami. Setelah lulus dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ia memutuskan untuk mengikuti magang kerja di Jepang. Dan ini adalah tahun kedua aku tidak bertemu dengan beliau. Akan tetapi, kami cukup sering berkomunikasi via aplikasi Facebook. Jujur mendengar kisahnya membuat aku ingin menyusul ke sana. Zoya, panggil Ananda padaku. Hah? Apa? Sahutku kebingungan. Itu, dia mau duduk. Kamu duduk sendiri kan hari? Biar besok Nita masuk duduk dengan Bella. Hah? Dia siap. Aku tidak sanggup meneruskan kalimatku ketika kedua bola mataku terhenti pada sepasang mata berwarna hitam keabu-abuan. Pria itu tersenyum padaku, dan entah bagaimana seluruh tubuhku rasanya dialiri listrik tegangan tinggi. Aku mengerjapkan mataku berusaha memastikan ini bukan hayalan. Sudut bibirnya terangkat ke atas, kedua matanya menyipit menghadirkan senyuman terindah yang pernah kulihat. Ia mengulurkan tangan seraya berucap, Angelo Esmat. Aku masih belum sadar sepenuhnya. Dia kembali mengulangi kalimatnya. Namun kali ini dia sudah duduk di kursi sebelahku sehingga wajah tampannya semakin jelas terlihat. Angelo Esmat, kalau nama kamu siapa? Tanyanya masih dengan senyuman yang seolah gunung gula yang mencair. Woi, Zoya, itu dari tadi Angelo ngajak kamu kenalan. Kok kamu diemin gitu? Serga Ananda yang tampak paham dengan kekagumanku pada Angelo. Iya, aku Zoya Arunika. Aku panggil kamu apa? Zoya atau Aruni? Terserah Enggo aja lah. Enggo? Ya, aku gak suka ribet dan monoton kayak orang lain. Boleh juga. Aku malah lebih suka orang yang model begini. Sepanjang mata pelajaran berlangsung, aku beberapa kali mencuri pandang ke arah Angelo. Lelaki itu tampak serius memperhatikan Pak Julius yang sedang menjelaskan apa itu program linier.
Hidungnya yang mancung tampak selaras dengan matanya yang bulat serta bulu mata panjang dan lentik. Sepertinya Angelo ini terlalu cantik untuk disebut seorang lelaki. Dia juga memiliki jari jemari yang lentik dan tampak indah. Kulitnya sungguh tidak bisa disamakan dengan pria-pria yang lain. Apakah anak ini adalah anak pejabat tinggi? Atau tapi kenapa dia pindah ke sekolah negeri seperti ini? Atau jangan-jangan dia bagian dari ratusan anak pejabat yang terlibat hal negatif? Halah, sudahlah, itu bukan urusanku. Tapi makin dipandang, lelaki ini sungguh semakin terlihat sangat tampan. Bagaimana aku bisa terus-terusan berdampingan dengannya? Yang ada aku bisa-bisa terkena serangan jantung karena terus melihat betapa kuatnya daya tarik Angelo ini. Zoya, panggil Angelo seraya melambaikan tangannya di hadapanku. Iya, kenapa Gel? Tanya aku dengan polos. Kamu mau temenin aku keliling sekolah ini? Aku? Yang bener aja, masih banyak anak yang lain, kenapa harus aku? Pertama, kamu adalah teman sebangku aku di sekolah ini. Kedua, kamu satu-satunya teman yang aku kenal di sini. Apa alasan itu tidak cukup? Aku rasa ini sudah lebih dari cukup. Angelo kembali tersenyum seraya menatapku sangat dalam, sehingga aku merasakan dada ini bergetar dengan sangat hebat, seolah-olah tengah terjadi guncangan gempa bumi dengan kekuatan 10 skala Richter. Mungkin terdengar aneh, tapi itu yang aku rasakan saat ini. Namun, pastilah aku mencoba untuk bersikap biasa aja. Itu semua hanya untuk menutupi rasa dari semua orang. Yang pasti aku mengalami hal yang sama jika berada di posisiku. Lebih baik mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Jujur aku belum pernah merasakan getaran sehebat ini, terutama saat bersama seorang pria. Rasa ini cukup membuatku gagal berkonsentrasi dengan baik. Entah kenapa, teman priaku kali ini membuatku seakan lupa akan siapa diriku. Ya, aku yang biasanya disepelekan. Baiklah, mari berkenalan denganku. Aku adalah Zoya Arunika, seorang pelajar kelas 11 akuntansi 1 di SMKS Garuda Bangsa Kota Batam. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku pada sebuah rumah yang biasanya disebut warga Batam dengan nama Ruli. Kalian tahu tidak bagaimana bentuk bangunan yang disebut Ruli? Bangunan ini berdiri di atas tanah yang satu waktu bisa saja diambil oleh pihak pemerintah, karena biasanya tanah tersebut belum memiliki izin resmi. Oleh karena itu, mayoritas bangunan akan dibuat seadanya, dengan lantai semen, dinding papan, dan bentuknya mini atau kecil. Dan biasanya orang yang tinggal di bangunan seperti ini akan dipandang sebelah mata. Ya, mungkin karena di kota ini orang yang katanya memiliki penghasilan tetap akan lebih suka kredit rumah. Selain karena kejelasan surat menyurat, tentu saja bangunannya akan jauh lebih rapi dan layak. Zoya, ayo dong. Kamu jadi kan mau temenin aku keliling sekolah? Tanya Angelo seraya menatap aku lebih dalam lagi. Iya, jadi kok ini lagi beresin buku-buku dulu. Gel, tapi sebelum kita keliling aku mampir ke perpustakaan dulu ya. Soalnya aku udah janji sama Ibu Risma. Jawabku seraya membereskan buku-buku di atas meja. Oke, aku ikut ya. Soalnya aku juga mau lihat perpustakaannya. Iya, tentu saja kamu boleh ikut. Oke, ayo. Aku mengikuti Angelo dari belakang. Dari perjalanan menuju perpustakaan, jujur saja aku sedikit gugup karena semua mata tertuju pada aku dan Angelo. Aku paham, pasti mereka merasa heran. Ada apakah gerangan seorang gadis cupu sepertiku berjalan berdampingan dengan seorang pemuda yang berpenampilan sangat menarik? Sangat
berbanding terbalik denganku, bagaikan langit dan bumi, lebih tepatnya seperti asisten dan aktor terkenal. Sudah dapat dipastikan kalau semua orang, lebih tepatnya semua gadis yang ada di sekolah ini, pastilah jatuh hati pada Angelo. Dan aku harusnya sadar diri kalau aku tidaklah pantas berada di samping pria sesempurna dia. Ya, meski keberadaanku hanya sebatas teman sebangku, aku rasa Angelo pun akan berpikir 2-3 kalinya untuk menganggapku sebagai temannya. Pastilah setelah ini kami tidak akan pernah dekat lagi, karena aku sangat tidak pantas berada di dekat anak ini. Hingga saat ini saja aku masih belum yakin kalau aku berada di samping pria yang bisa dikatakan paling tampan di sekolahku saat ini. Semua ini berasa mimpi. Selama ini aku hanyalah seorang kutu buku yang biasanya dianggap bagaikan kerikil jalanan. Ada, akan tetapi tidak pernah dihiraukan keberadaannya. Namun entah mengapa, harusnya seorang yang mendapatkan julukan kutu buku itu pintar dan memiliki banyak prestasi, bukan? Sayangnya, hal itu tidak berlaku denganku. Aku tidak memiliki prestasi yang mencolok. Aku juga tidak memiliki prestasi yang gemilang. Ya, itu. Aku hanya seorang gadis lugu yang tidak bisa berdandan, tidak memiliki banyak teman, dan berasal dari keluarga miskin. Sungguh ironis hidupku. Akan tetapi, aku sangat bahagia memiliki kedua orang tua yang sangat mencintaiku. Meski hidup harus dengan semua kesederhanaan, yang lebih tepatnya dikatakan kekurangan, aku tidak pernah merasa kurang untuk kasih sayang dari kedua orang tuaku. Mereka sangat mencintaiku ketika aku berbuat salah. Mereka tidak pernah memarahiku dengan keras, layaknya kebanyakan anak lain yang katanya mendapatkan kemarahan yang begitu besar dari orang tuanya. Bahkan ada seorang teman yang bercerita padaku pernah melakukan hal sepele namun harus mendapatkan ganjaran yang pedih. Contoh kecilnya, hanya seperti menumpahkan kopi sang ayah, ia harus menanggung akibatnya. Dia harus menerima hukuman yang menurutku tidak sepantasnya. Ia dihukum dengan pukulan atau caci maki yang teramat menyakitkan. Terkadang begitulah yang namanya hidup. Ada sisi kelebihan dan juga ada sisi keburukannya. Pada dasarnya, setiap manusia itu merasa iri melihat kehidupan orang lain. Percayalah, dia juga memiliki kekurangan yang lainnya. Zoe, kamu kok kayaknya gak betah gitu jalan sama aku? Tanya Angelo. Enggak, bukan begitu. Tapi aku malu, Gel. Jawabku salah tingkah. Malu? Kenapa? Memang tampakku kelihatan acak-acakan? Atau terlalu buruk? Atau jangan-jangan kamu sudah punya pacar di sekolah ini? Enggak. Bukan gitu maksud aku. Aduh, gimana ya? Aku susah mau jelasinnya. Jadi, aku itu kalimatku terhenti. Apa sih, Zoe? Aku gak jahat orangnya. Aku anak baik-baik, Zoe ya. Iya, aku tahu kamu anak baik-baik. Tapi kamu terlalu ganteng untuk jalan sama aku. Hah? Bercanda ya kamu? Kenapa sih? Ngigo? Atau kamu mabuk? Maybe? Enak banget kamu ngomongnya. Enggak, aku bukan lagi mabuk, aku juga enggak ngigo. Tapi kamu lihat sendiri kan penampilan aku. Tidak terasa, kami sudah berada di depan perpustakaan. Dan aku langsung saja masuk ke dalam karena menahan rasa malu dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dengan santainya Angelo juga mengikutiku dari belakang. Ibu Risma memperhatikan kami berdua dengan tersenyuman yang seolah memiliki makna tersembunyi. Seketika itu juga aku menutupi wajahku menggunakan buku yang kubawa. Aku sangat yakin saat ini wajahku pasti sudah merah seperti udang rebus. Karena hal itu biasanya yang terjadi setiap aku merasakan hangat di bagian kedua pipiku. Siapa ini Zoe? Anak baru ya? Tanya Bu Risma. Iya Bu, dia ini anak baru, pindahan dari Jakarta. Jawabku seraya melirik Angelo yang masih berada tepat di sampingku dengan gayanya yang tampak sangat keren.
Aku juga tanpa celengak-celinguk memperhatikan sekitar. Oh, ini rupanya anak yang jadi pembicaraan itu. Nama kamu Angelo kan? Tanya Bu Risma kepada Angelo. Iya, saya lah orangnya Bu. Saya yang namanya Angelo. Sahut Angelo seraya tersenyum manis. Hah? Kalian udah saling kenal? Tanyaku keheranan. Aku bolak-balik memperhatikan keduanya secara bergantian, seolah-olah meminta jawaban yang mampu aku cerna dengan baik. Mengapa Bu Risma sudah mengenal Angelo? Jadi, Angelo ini adalah anak dari pemilik yayasan ini, dan dia dipindahkan ke sini itu karena dia memiliki sedikit masalah dengan Pak Esmat, bapak dari Angelo. Benar begitu? Bukan, Angelo? Terang Bu Risma. Ya, mau gimana lagi, itu sudah jadi rahasia umum Bu. Makanya tadi saya sempat merasa heran. Zoya ini anak baru atau memang anaknya? Nggak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Soalnya respon dia polos banget, balas Angelo. Zoya ini anaknya tidak akan pernah ingin tahu apapun itu kalau bukan masalah pribadinya sendiri. Dia juga lebih suka menghabiskan waktunya di perpustakaan ini. Meski kadang dia datang ke sini bukan untuk baca buku, tapi untuk tidur. Ibu, seketika aku merasa harga diriku sedang diinjak-injak, dihancurkan oleh Bu Risma. Beliau dengan santainya membongkar kebiasaan burukku. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan mereka berdua, menjauh. Sebelum aku menghilang di balik lemari, aku sempat melirik Angelo yang tampak memperhatikanku dengan senyuman nakal. Lebih tepatnya dia tertawa. Ya Tuhan, aku benar-benar malu. Aku tidak sanggup rasanya. Aku tidak ingin lagi bertemu Angelo. Tapi bagaimanapun aku satu kelas dengan laki-laki itu. Aku juga satu bangku dengannya. Semuanya jadi kacau. Ini semua gara-gara Bu Risma. Aduh, gimana ini? Masa iya baru kenal aibku sudah terbongkar? Aku duduk di meja yang kalau kata Bu Risma itu sudah dipatenkan menjadi hak milikku. Sebuah meja baca paling pojok dengan satu bangku yang berhadapan denganku. Tapi hingga detik ini belum pernah ada siswa lain yang berani duduk di sana. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin aku terlalu horor atau bisa jadi aku terlalu jelek. Aduh, gimana dong gumamku? Apanya yang gimana? Saud Angelo yang sudah berada di belakangku. Gelo, sejak kapan kamu ada di sini? Sejak tadi. Karena tadi kamu pergi, aku langsung nyusul. Kenapa kamu? Kelihatan frustasi banget. Enggak, itu cuma perasaan kamu aja. Udahlah, kita baca buku aja. Gak enak sama yang lain kalau berisik. Kenapa kamu harus memikirkan orang lain? Memangnya kamu pikir mereka peduli terhadap perasaan kamu? Apa yang ada dalam benak kamu? Dan mereka tahu kalau kamu sakit hati dengan perlakuan mereka sama kamu? Enggak, mereka gak akan peduli. Iya, kamu benar, gak ada orang yang mau mikirin tentang aku, perasaanku. Tapi kita harus tetap menghormati orang lain, Gel. Kita gak boleh bersikap angkuh sama orang-orang, gak baik. Zoya Harunika, anak dari Bapak Setiawan dan Ibu Herniati. Kamu harus tahu kalau enggak semua orang itu harus kamu hargai setengah mati. Enggak semua orang bisa kamu bikin bahagia, dan enggak semua orang bisa seenaknya sama kamu. Kalau kamu terus berlaku kayak gini, aku jamin kamu jadi pusat bullying di sekolah ini. Apa yang kamu bilang itu sudah terjadi, Gelo. Makanya aku sebisa mungkin gak mau cari masalah sama anak-anak. Karena aku sadar aku masuk sini juga sebuah rezeki yang sangat besar untuk keluarga aku. Dan aku gak bisa ngancurin impian kedua orang tuaku, Gel. Zoya, kamu tuh benar-benar fotokopi dari ibuku. Kamu buat aku jadi kangen sama beliau. Karena sejak pertama aku lihat kamu, entah kenapa, aku bisa yakin kamu cewek yang baik.
Oke, bersambung ya teman-teman. Makasih udah nyimak cerita ini, dan Adia minta bantuan sama teman-teman untuk support channel cerita Adia dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan selamat berjumpa di video berikutnya. Bye bye teman-teman.